Saudara, kita masih akan membahas terkait dengan banjir yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta, di mana hujan yang terjadi sejak kemarin, kemudian dini hari hingga pagi hari ini menyebabkan genangan di beberapa titik di Jakarta. Dan kita akan langsung saudara pantau bagaimana kondisi terkini di sejumlah titik banjir di Jakarta. Di kawasan Gunung Sahari ada rekan Edwin Chan, kemudian di kawasan Cempaka Putih juga ada rekan kami Nanda Aprilia. Kita akan ke Edwin Chan terlebih dahulu. Edwin, di lokasi Anda melaporkan saat ini bagaimana ketinggian banjir? Baik, untuk ketinggian banjir sendiri bagaimana juga saudara mencapai 50 cm. Karena memang dari yang bisa dilihat di belakang saya dan mungkin dari visual terbaru yang kami kirimkan barusan, memang banjir ini tidak membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu tidak bisa melalui Jalan Gunung Sahari. Nah, Jalan Gunung Sahari yang tidak bisa dilalui itu bahkan bukan hanya yang ada di Jakarta Pusat yang memang mengarah dan dekat ke arah Senen, tapi juga bahkan yang mengarah ke Ancol. Dan saya tepat berdiri di antara perbatasan antara Jakarta Pusat dan Jakarta Utara yang memang dilalui oleh Jalan Gunung Sahari. Dan di sini sudah ramai sekali warga, pun ada beberapa kendaraan roda 2 yang memang masih nekat untuk mengantri, tapi memang mereka ada beberapa yang tadi terlihat mogok, ada juga yang terlihat melalui trotoar karena memang memiliki ketinggian yang lebih aman untuk mereka lewati. Nah, salah satunya juga bagaimana juga saudara yang membuat sedikit ada lalu lintas tersendat bagi mereka yang tetap ingin melewati Jalan Gunung Sahari adalah diizinkannya oleh warga sekitar, bukan oleh dinas, bukan oleh pemerintah atau mungkin petugas keamanan seperti itu ya, untuk mereka berputar balik masuk ke Jalan Transjakarta. Karena memang kalau dari pantauan kami sejak pagi tadi, bagaimana juga saudara, untuk Jalan Transjakarta, terutama yang di sini dilewati oleh koridor 1 yang memang paling banyak digunakan dari arah kota hingga ke maksud kami Blok M Kota itu tidak melalui beberapa halte Transjakarta di sini lagi karena memang sudah tidak dapat dilalui karena banjir. Lalu berikutnya tadi juga menjadi sorotan dari warga di sini yang sudah saling berkoordinasi seperti itu ya untuk berjibaku membantu karena banjir itu perlahan-lahan dari kemarin sore maksud kami itu sudah hujan deras hingga pagi tadi dan ini baru berhenti walaupun masih keadaan mendung. Ini warga mengatakan bahwa belum ada bantuan dari pemerintah, baik itu Dinas Perhubungan untuk mengatur jalan seperti penertiban seperti itu, lalu juga belum ada PPSU atau bahkan Dinas Sumber Daya Air yang meninjau untuk kemudian melakukan pemompaan. Nah, kalau dilihat dari tanggul yang ada di depan ITC Mangga 2, bagaimana juga saudara, memang tanggul dari air limpahan dari Pangeran Jayakarta ini sudah cukup tinggi. Jadi jika memang ada hujan yang lebih deras lagi dan itu berjalan dalam waktu yang cukup lama, intensitas yang cukup tinggi, itu dapat menyebabkan air dari tanggul itu tumpah ke jalan. Nah, itu juga yang akan menambah banjir. Nah, bagaimana juga saudara, untuk masyarakat yang kiranya ingin berpergian atau bermobilisasi, itu dapat dihindari terlebih dahulu di momen banjir seperti ini karena bukan hanya di Gunung Sahari tapi ada beberapa titik di Jakarta. Namun jika memang harus bermobilisasi baik itu ke Ancol atau maupun ke Senen dari kedua arah tersebut, dapat kemudian mencari jalan alternatif karena memang kalau kita lihat jalan Arjuna menuju ke stasiun Ancol itu sudah tertutup, namun jalan menuju ke Kota Tua yang melewati belakang ITC Mangga 2 itu masih dapat dilalui. Tentunya dapat kemudian mengecek kondisi lalu lintas, kondisi banjir di seluruh media dan juga platform terpercaya. Pastinya dari Pemprov Jakarta juga terus mengupdate lewat aplikasi mereka yang dinyatakan lewat Jaki. Namun tetap berhati-hati dan jangan lupa untuk senantiasa bagi terutama kendaraan roda 2 untuk membawa peralatan untuk menghindari dari hujan dan pastinya memastikan keselamatan dalam berkendara. Kembali ke studio, Prema. Belum bisa dilalui kendaraan, ada alternatif yang bisa dilalui oleh pengendara. Lalu kalau kita lihat di sana, Edwin, apakah memang banjir ini terjadi setiap kali hujan deras dan juga intensitas tinggi, dan berapa lama biasanya
banjir di sana mulai surut? Baik, untuk banjir di Gunung Sahari sendiri itu kalau dari tadi perbincangan kami dengan salah satu warga dari daerah sini, Brema dan juga saudara, memang banjir tidak biasanya terjadi di Gunung Sahari. Nah ini tadi ada pernyataan juga dari para warga yang memang hilir mudiknya bekerja ke arah pelabuhan. Itu mereka menyatakan memang arus dan ombak pun sedang tinggi, jadi itu juga mempengaruhi atau kita kenal dengan banjirop. Jadi memang banjirop ini juga menambah debit air dari curah hujan yang kita tahu bersama-sama kemarin itu begitu tinggi. Lalu untuk waktu untuk surut kemudian itu kalau kita lihat dari perbandingan minggu lalu itu pada hari Senin sempat banjir juga karena memang cuaca buruk, itu kurang lebih dibutuhkan kurang lebih 6 sampai 8 jam jika memang keadaan cuaca tidak lagi hujan atau bahkan dibantu oleh matahari. Yang terik seperti itu ya, karena memang cuaca di Senin lalu dari perbincangan kami warga bilang oh iya terdapat perubahan cuaca dari hujan yang begitu deras ke matahari yang begitu terik dari cuaca cerah seperti itu. Nah itu juga yang akan membantu untuk banjir surut dan kemudian Jalan Gunung Sahari dapat kemudian digunakan kembali oleh para warga untuk beraktivitas. Nah tadi Brema dan juga saudara, tadi kami sempat berbincang bukan hanya dengan warga sekitar tapi juga mereka yang ternyata terjebak dan tidak bisa bermobilisasi untuk bekerja. Karena memang walaupun hari Minggu tetap ada beberapa industri yang buka, salah satunya adalah terkait dengan restoran, lalu juga ada hotel dan lain-lain, itu tetap mereka harus bekerja dan mereka terhambat. Nah itu yang diharapkan supaya pemerintah dapat terjun melihat kondisi di sini. Beberapa petugas terlihat hilir mudik mungkin untuk melakukan peninjauan, tapi untuk pemompaan di daerah khusus di tempat saya berdiri sekarang itu belum ada, dan itu yang pastinya diharapkan oleh warga juga. Bagaimana? Baik, sekitar 8 sampai 9 jam biasanya banjir di sana surut.